Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di desa. Saudara, saya saat ini berada di wilayah Kecamatan Besuk. Kekayaan alamnya wilayah Besuk ini dengan kulturanya yaitu padi. Dan seluruh Kabupaten Probolinggo, bahkan di seluruh Probolinggo, wilayah yang tidak ada orang Cinanya, terutama di pasar, di tempat keramaian dan di sekitar kecamatan itu yang tidak ada orang Cinanya, yaitu wilayah Besuk ini yang tidak ada orang Cinanya. Kenapa kok tidak ada orang Cinanya? Mari kita ceritakan walaupun sedikit sejarahnya. Maksud saya di sini adalah pengusaha Cina yang berada di pasar, di tempat-tempat keramaian atau di kota atau di intinya yang memiliki toko penjual beli di pasar dan lain-lain, itu di wilayah Besuk ini sama sekali tidak ada orang Cinanya. Jadi untuk toko-toko besar yang berada di wilayah ini banyakkan dari orang lokal. Merujuk pada sejarahnya dahulu, juga menurut keterangan dari orang-orang tertua di wilayah Besuk ini, termasuk mbah saya, karena mbah saya ini berasal dari desa Kecik, Kecamatan Besuk. Beliau menerangkan bahwasanya sudah sejak dahulu kala wilayah Besuk ini tidak menerima orang Cina atau pengusaha Cina. Mbah laki-laki saya dahulu bercerita kepada saya bahwasanya pernah terjadi perang antara warga Besuk dengan orang-orang Cina, yang mana pada saat itu orang-orang Cina dipimpin oleh Bupati kelima, Kapiten Hang Ket Ho atau Bupati Babah Tumenggung, yang memimpin Probolinggo pada waktu itu dengan gaya ala-ala lintah darat ya saudara, memberi pinjaman 100 dan harus kembali 1 juta. Nah, karena ketertekanan tersebut, masyarakat Probolinggo wilayah timur akhirnya melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Bupati kelima Babah Tumenggung, yang berimbas pada tragedi Kepruk Cina, atau ya tidak bisa saya ceritakan di sini ya. Kepruk Cina yang jelas Anda pasti tahu bagaimana dan apa yang terjadi di dalam suatu peperangan. Nah, yang jelas saling membantai ya saudara. Jadi pada waktu itu masyarakat Besuk inilah yang terbanyak menjadi korban dalam tragedi Kepruk Cina, atau yang menjadi pahlawannya pada waktu itu. Nah, walaupun kemenangan diraih oleh masyarakat Probolinggo, sehingga masyarakat Probolinggo bisa menguasai Kadipaten Probolinggo dan membentuk pemerintahan darurat, yaitu Kadipaten Kraksan. Nah, sekarang saya berada di depan kantor Kecamatan Besuk ya saudara. Kemudian saya meluncur lagi, dan kisahnya atau kisah sejarah yang saya ceritakan di awal itu tertuang pada prasasti tentara Inggris atau monumen tentara Inggris yang saat ini berada di Kampung Inggris atau berada di Benteng Mayangan, yang berlokasi di areal kantor Kecamatan Mayangan atau sebelah utara stasiun kereta api Kota Probolinggo. Silahkan Anda bisa baca sendiri di sana catatannya, dan bukti sejarahnya berada di tengah alun-alun Kota Probolinggo berupa tugu ya saudara. Juga bukti sejarahnya ya berupa Benteng Mayangan tersebut, karena Benteng Mayangan itu adalah pusat dari kekuatan atau kantor perdagangan milik orang Cina dahulu. Setelah kejadian tragedi Kepruk Cina tersebut,
orang-orang Besuk atau masyarakat Besuk ini sangat anti terhadap Cina ya saudara, sangat anti. Bahkan masyarakat Besuk ini dilarang untuk menjual tanah kepada orang-orang Cina untuk ditempati sebagai tempat usaha. Itu menurut cerita mbah saya dahulu waktu saya masih kecil ya saudara. Setelah saya dewasa ini saya coba menelusuri cerita tersebut dari beberapa catatan Belanda, dan akhirnya saya menemukan prasasti tentara Inggris atau monumen tentara Inggris, yang mana monumen tersebut menceritakan tentang pertempuran yang terjadi di Probolinggo antara masyarakat Probolinggo dengan tentara Inggris yang membackingi orang-orang Cina pada waktu itu. Nah, hingga saat ini masyarakat Desa Besuk atau masyarakat di wilayah Kecamatan Besuk ini melarang warganya atau melarang masyarakat untuk menjual tanah, terutama tanah yang di pinggir-pinggir jalan seperti ini ya saudara, tempat keramaian atau pasar itu kepada orang Cina. Jadi dilarang. Itu sudah menjadi budaya hingga saat ini, hingga video ini Anda lihat, Anda saksikan di wilayah Besuk, antara dari Besuk Kidul sampai Besuk Agung dan sampai pertigaan menuju ke arah Kandang Jati ini sama sekali tidak ada orang Cina. Tokonya ya, walaupun sebesar-besarnya toko di sini itu dimiliki oleh orang lokal. Di sini ini kemarin sepeda saya itu meletus bannya ya saudara. Jadi akhirnya saya mencari bengkel dan menemukan di wilayah Keraksan. Karena bengkel sini, bengkel tambal ban atau ban ganti ban itu tidak ada ya saudara, tutup semua karena masih suasana hari raya. Kita kembali ke sejarah. Setelah saya dewasa dan saya meneliti apakah benar cerita dari mbah saya, dilihat dari catatannya benar, dilihat dari bukti sejarahnya benar, dan dilihat dari budaya juga sosial masyarakatnya sini pun benar hingga saat ini ya saudara. Jadi itulah singkat sejarah kenapa sih wilayah Besuk itu tidak ada orang Cinanya. Jadi walaupun secara singkat Anda sudah tahu sejarahnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.